Hai teman-teman, setiap hari, di setiap rakaat salat kita, jutaan umat muslim di seluruh dunia melafalkan satu permohonan yang sangat kuat. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Tapi seberapa dalam kita memahami permintaan ini? Sadarkah kita bahwa yang kita minta bukan hanya arah, bukan hanya bimbingan pribadi, tapi juga seorang pembimbing untuk menunjukkan jalannya? Ayat berikutnya, menyempurnakan makna ini. Jalan orang-orang yang kau beri nikmat. Siapakah mereka? Allah menjelaskan hal ini dalam surah An-Nisa, ayat 69. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, mereka akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para syidikin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Mereka adalah para nabi dan para pembimbing umat, yang tidak hanya berjalan di jalan yang lurus, tetapi juga memimpin umat manusia ke jalan tersebut. Mereka membawa wahyu. Mereka adalah imam-imam pilihan yang ditunjuk oleh Allah. Jadi, ketika kita membaca Al-Fatihah dan meminta jalan yang lurus, sebenarnya kita meminta Allah untuk mengirimkan kepada kita seorang pembimbing seperti para nabi terdahulu. Dan dalam konteks akhir zaman, permohonan ini menunjuk pada satu sosok Imam Mahdi. Namun, di dalam harapan ini terdapat bahaya besar, penolakan terhadap imam yang diutus oleh Allah. Umat-umat terdahulu juga pernah jatuh ke dalam kesalahan ini. Allah berfirman, mereka berkata, kami telah beriman kepada Allah dan Rasul, dan kami telah taat. Kemudian sebagian dari mereka berpaling sesudah itu, dan mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Dan dalam ayat lain, dan apabila datang kepada mereka seorang Rasul dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sebagian dari orang-orang yang diberi Alkitab, melemparkan kitab Allah ke belakang punggung mereka, seolah-olah mereka tidak mengetahuinya. Al-Baqarah 100. Sejarah telah mencatat orang-orang Yahudi menolak Musa dan Isa. Sebagian kaum Quraisy menolak Muhammad. Dan sekarang, kebanyakan umat Muslim mengingkari kedatangan Imam Mahdi, bahkan sebelum mendengar apa yang dibawanya. Padahal Nabi Muhammad bersabda, barang siapa yang meninggal dunia dan ia tidak mengenal imam zamannya, maka matinya seperti mati jahiliyah. Bagaimana mungkin kita membaca Al-Fatihah setiap hari, namun menolak jawaban Allah atas doa kita? Bagaimana mungkin kita mencari jalan yang lurus tetapi menolak pembimbingnya? Kesimpulannya, Al-Fatihah bukan hanya surat pembuka dalam salat kita. Ini adalah janji kepada Allah bahwa kita siap untuk dipimpin, dan siap untuk menerima imam yang ditunjuk olehnya, Imam Mahdi, pembawa pesan terakhir, penerus para nabi, dan jawaban atas doa kita setiap hari. Jadi, janganlah kita termasuk orang-orang yang berdoa setiap hari, tetapi menolak jawaban Allah ketika datang.